萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tapi itu tidak sepenuhnya seperti yang kamu lihat. Aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa Hall of Souls memiliki teknik yang khusus digunakan untuk menangani tubuh spiritual. Selain itu, tubuh spiritual tidak dapat menggunakan Douki. Beberapa dari roh-roh yang memiliki api unik dan telah memurnikannya menjadi api kehidupan sedikit lebih baik. Saat itu ketika aku bertemu dengan orang-orang dari Hall of Souls, aku mengandalkan Bone Chilling Flame agar berhasil melarikan diri. Kalau tidak, akhir ceritaku mungkin sangat mirip dengan orang yang baru saja kamu temui. Suara Yaulau perlahan terdengar. Aku pikir teknik menyerang yang digunakan tampaknya terlepas dari batas teknik Dou dan Douki. Xiaoyan berkata agak ragu-ragu saat dia mengingat rantai berwarna hitam yang aneh itu. Ini karena dia tahu bahwa sementara tubuh spiritual mungkin tidak dapat menggunakan Douki, kerusakan yang disebabkan oleh Douki juga melemah. Namun ketika rantai itu melilit tubuh spiritual berwarna merah itu seperti api yang bertemu dengan sepotong es. Reaksinya begitu kuat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Ketika aku berhubungan dengan mereka saat itu, aku juga memiliki perasaan seperti ini. Namun tidak memiliki kesempatan untuk mengamatinya secara lebih rinci. Sekarang aku memikirkannya, metode serangan mereka benar-benar agak berbeda dari orang biasa. Namun kamu juga tidak perlu khawatir tentang ini sekarang. Selama aku muncul sesedikit mungkin, mereka seharusnya tidak dapat menemukan posisi kita dalam waktu sesingkat itu. Yang perlu kamu lakukan saat ini adalah mencoba meningkatkan kekuatanmu sebelum mereka menemukan kita, ujar Yaulau berkata dengan serius. Kita mungkin bisa singgah di kota Tanda Hitam untuk 1 hari. Pameran lelang di sana seharusnya memiliki hal-hal yang kamu butuhkan. Selain itu, pameran lelang wilayah Sudut Hitam bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Jama. Namun, apa kamu memiliki cukup uang? Di wilayah pojok hitam, seseorang akan kesulitan bergerak bahkan 1 inci pun jika mereka tidak mempunyai uang. Yaulau tersenyum saat dia berbicara. Sepertinya aku masih memiliki lebih dari 100.000 koin emas. Ini adalah dividen dari penjualan obat penyembuhan di kota Wutan saat itu. Xiaoyan bingung saat mendengar ini sebelum menjawab. Lebih dari 100.000, Yaulau agak terdiam saat dia berkata tanpa daya. Itu cukup untuk memungkinkanmu terus hidup di dalam wilayah Sudut Hitam. Namun, kamu bisa melupakan pergi ke pelelangan untuk apapun jika kamu berpikir untuk melakukannya. Xiaoyan menggosok kepalanya dengan malu saat dia tertawa getir. Jika itu benar-benar tidak mungkin, kita bisa pergi dan membeli beberapa bahan obat untuk memperbaiki beberapa pil obat untuk dilelang. Aku belum pernah mendengar seorang alkemis kekurangan uang untuk dibelanjakan. Kita juga bisa melelang Amethyst Lionbird Essence atau mungkin Fire Lotus Seeds jika benda-benda ini ditempatkan di wilayah Sudut Hitam. Juga dapat menimbulkan sensasi yang cukup besar. Ketika saat itu tiba, aku khawatir akan ada banyak orang kuat yang berlatih metode Ki Afinitas Api untuk memperjuangkannya, ujar Yaulau berbicara sambil tersenyum. Itu tidak mungkin. Amethyst Lionbird Essence adalah makanan yang paling disukai oleh Heaven Swallowing Python. Jika aku tidak memilikinya, ular kecil itu pasti tidak akan mendengarkanku. Apa yang akan terjadi padaku? Ada juga hanya 11 biji teratai api. Selain itu, aku telah mengkonsumsi salah satunya selama periode waktu ini. Bahkan aku sendiri membenci kenyataan bahwa jumlahnya tidak cukup. Apalagi membawanya keluar untuk dijual. Xiaoyan memutar matanya dan bergumam. Aku pikir aku akan memperbaiki beberapa pil obat untuk dilelang. Saat ini aku bagaimanapun juga seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 4.
Aku juga pikir bahkan di wilayah pojok hitam ini, seorang alkemis tingkat 4 tidak akan seperti kubis, di mana seseorang dapat mengambil seikat sekaligus. Xiaoyan melengkungkan bibirnya dan berkata, "Kubis, dengan statusmu sebagai alkemis tingkat 4, kamu akan diperlakukan sebagai VIP jika kamu secara acak bergabung dengan faksi manapun. Selain itu, perawatanmu pasti tidak akan lebih buruk daripada seorang Douwang," ujar Yao Lo menertawakan. Sejak mereka mengalami badai hitam itu, konvoi Duoma ini tidak mengalami kesulitan lagi. Sekitar tengah hari pada hari kedua, beberapa warna hijau subur akhirnya mulai muncul di tepi dataran berwarna hitam yang monoton. Ketika mereka melihat warna hijau yang tersebar, para penjaga yang berpengalaman tidak bisa menahan untuk menghela nafas lega. Selama mereka keluar dari dataran besar, mereka akan jauh lebih aman. Bagaimanapun, kota-kota didominasi oleh faksi-faksi yang berbeda dan kuat. Selama mereka menyerahkan kekayaan yang cukup kepada faksi-faksi ini, mereka setidaknya tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, di mana barang-barang mereka dicuri dan seluruh kelompok mereka dibunuh. Faksi-faksi ini tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu seperti membunuh seekor ayam untuk mendapatkan telurnya. Tentu saja tidak ada yang pasti, jika tidak wilayah sudut hitam tidak akan sesuai dengan reputasinya sebagai wilayah paling kacau di benua Doki. Xiaoyan menarik tirai kereta kuda dari dalam dan menatap kelompok pedagang yang perlahan keluar dari dataran berwarna hitam. Dia juga menghela nafas lega. "Itu benar, Tuan Yaoyan, ini adalah hadiahmu. Meskipun tidak sesuai dengan nilaimu sebagai Dadoushi," Duoma mengeluarkan sekantong koin emas dari saku dadanya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan sambil berkata dengan senyum pahit, "Tanpa Tuan Douma yang memimpin, aku khawatir bahkan jika aku berjalan selama 10 hari lagi, akan sulit bagiku untuk menemukan jalan keluar dari Great Plain of the Dark Region. Uang ini sudah lebih dari cukup." Xiaoyan tidak dengan arogan menolak hadiahnya. Dia menerima koin emas dan menimbang di tangannya. Dari beratnya tampaknya itu sekitar 5.000 koin emas ataupun lebih. "Tuan Yaoyan, terima kasih banyak." Duoma menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Dia segera menyerahkan peta terperinci dari saku dadanya. Dengan suara lembut dia berkata, "Aku pikir untuk orang baru yang baru saja memasuki wilayah sudut hitam, ini adalah hadiah yang paling berharga." Mata Xiaoyan menyipit dan perlahan mengangguk, tapi dia tidak menolaknya. "Tuan Yaoyan, aku melihat bahwa kamu masih sangat muda dan kekuatanmu sudah sekuat ini. Namun kamu harus selalu berhati-hati saat berjalan di wilayah sudut hitam. Akan lebih baik jika kamu tidak membiarkan orang lain dengan mudah melihat bahwa kamu adalah orang baru yang baru saja memasuki wilayah sudut hitam. Jika tidak, kamu akan berakhir dengan menarik banyak masalah yang tidak perlu," ujar Douma tertawa pelan. "Aku akan mengingat peringatanmu." Setelah konvoi berjalan keluar dari Great Plains of the Dark Region, mereka secara bertahap mengurangi kecepatan mereka dan bergegas melalui jalan gunung selama 2 jam sebelum akhirnya melewati gunung di sore hari. Di kaki gunung, garis samar kota besar yang dibentuk oleh tumpukan batu hitam besar pun sebagian muncul. "Tuan Yaoyan, ini adalah kota tanda hitam. Karena pameran lelang yang akan diadakan dalam 2 hari ini, banyak faksi dan orang kuat dari sekitar akan bergegas. Akan selalu ada objek unik yang menjadi daya tarik tersendiri dalam bazar lelang setiap tahunnya. Dikabarkan bahwa objek yang mendominasi pameran lelang tahun lalu adalah gulungan yang berisi teknik Dou kelas D. Di saat itu berbagai faksi dari seluruh negara hampir memulai pertarungan di pameran lelang ini untuk mendapatkannya. Jika bukan karena kekuatan besar yang mendukung penyelenggara, kemungkinan besar itu akan langsung berubah menjadi komedi." Duoma berdiri di atas kereta kuda dan menatap kota di kaki gunung sambil berbicara sambil tersenyum kepada Xiaoyan di samping. "Teknik Dou kelas D." Sudut mulut Xiaoyan berkedut tanpa sadar saat mendengar ini. Tempat itu memang tempat barang curian dan harta karun unik mengalir melalui wilayah tanpa hukum ini. Pada dasarnya tidak mungkin untuk melihat teknik Dou dari kelas ini di dalam kekaisaran Jiama. Mudah-mudahan itu tidak akan mengecewakanku. Xiaoyan memperhatikan kota yang semakin dekat saat dia bergumam pelan. Hatinya penasaran dan menyimpan beberapa harapan. Konvoi meluncur turun dari puncak gunung sebelum akhirnya mengantri di belakang barisan panjang orang dan menunggu giliran untuk memasuki kota. Berdiri di depan kereta kuda, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mempelajari masa gelap yang merupakan tembok kota yang sangat besar. Tatapannya menyapu 3 kata besar kota tanda hitam yang ditempatkan tepat di tengah gerbang kota. Menggerakkan pandangannya perlahan ke bawah berhenti pada 10 pria berpakaian gelap di gerbang kota.
Mereka tampaknya adalah penjaga, namun di tempat ini siapapun yang ingin masuk harus menyerahkan biaya masuk kota yang sangat besar. Harus diketahui bahwa jika biaya masuk kota semacam ini ditempatkan di lingkungan seperti Kekaisaran Tiamat, kemungkinan akan secara langsung menyebabkan keributan. Namun di wilayah sudut hitam hal seperti ini sudah biasa. Pergilah, berhenti melompat-lompat di depanku. Sama seperti Xiaoyan sedang mengamati kota yang memiliki porsi khusus dari Black Corner Region, sebuah suara yang dipenuhi dengan kejengkelan tiba-tiba terdengar di tempat yang tidak jauh di depannya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya, itu sebenarnya pria botak dan besar, mungkin itu karena dia tidak sabar dari semua penantian. Tetapi dia mengangkat seorang pria kurus yang tampak lemah di depannya dengan meraih telapak tangannya. Ketika kata-kata pria besar berkepala botak baru saja terdengar, dan pria kurus yang tampak lemah yang telah diangkat olehnya tiba-tiba berbalik. Sebuah belati dengan cepat ditarik keluar dari lengan bajunya. Belati itu dengan keras menusuk ke arah tenggorokan pria besar berkepala botak itu. Namun untungnya reaksinya gesit. Lehernya buru-buru ditarik ke belakang dan belati itu tidak sejajar dan menusuk di titik setengah inci di bawah tenggorokannya. Setelahnya darah segar keluar dan jeritan yang tajam mengerikan terdengar dari mulut pria botak besar itu. Setelah melukai serius pria botak besar itu dengan satu serangan, pria muda kurus yang tampak lemah itu mengayunkan tubuhnya. Setelah itu dia berguling ke semak-semak di samping dan menghilang. Bajingan, aku akan membunuhmu. Mata pria besar berkepala botak itu merah saat dia mengeluarkan belati menyerbu ke semak-semak. Beberapa saat kemudian jeritan yang mirip dengan jeritan mengerikan dari sebelumnya terdengar keluar dari semak-semak. Xiaoyan berdiri di bingkai kereta dan agak tercengang saat dia melihat semak-semak. Ketika dia mendengar jeritan terakhir yang menggetarkan darah, dia tahu bahwa pria besar berkepala botak itu akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan hidupnya. Namun, apa yang menyebabkan dia tercengang adalah bahwa kekuatan pria besar berkepala botak itu seharusnya berada di sekitar bintang Dadoushi, sementara pria kurus yang tampak lemah itu hanya berada di kelas Douze. Kesenjangan antara keduanya sangat besar. Namun pukulan mematikan dari pria kurus dan tampak lemah itu sebenarnya sangat tajam dan bahkan tidak ada sedikit pun keraguan. Rencana jahat semacam ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Orang-orang yang bisa bertahan di dalam wilayah pojok hitam memanglah bukan karakter biasa. Baru sekarang Xiaoyan benar-benar mengerti perkataan ini. Tuan Yaoyan, jangan menilai buku dari sampulnya di wilayah sudut hitam ini. Mayat orang-orang yang telah meninggal di wilayah pojok hitam karena meremehkan hampir bisa memenuhi seluruh kota. Duoma tersenyum saat dia berbicara. Xiaoyan mengangguk sedikit. Adegan yang dia saksikan dengan matanya sendiri memungkinkan dia untuk sepenuhnya memahami aturan wilayah sudut hitam. Antrian perlahan bergerak maju. Setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya giliran konvoi. Ketika konvoi mencapai gerbang kota, Duoma menyerahkan sekantong besar koin emas dengan sangat cepat. Mata Xiaoyan yang tajam dapat dengan jelas melihat bahwa ada tas kecil yang tersembunyi di tangan Duoma ketika dia menyerahkan tas besar berisi koin emas. Pria berpakaian hitam yang acuh tak acuh itu menerima koin emas dengan sembarangan menimbang di tangannya. Ekspresinya sedikit lebih lembut, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Dia melambaikan tangannya dan mengizinkan kelompok pedagang Duoma masuk ke kota. Tuan Yaoyan, kemana kamu berencana untuk pergi selanjutnya? Setelah memasuki kota, konvoi Duoma berhenti dan dia bertanya sambil tersenyum. Aku berencana untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Oh benar, bolehkah aku tahu di mana aku dapat menemukan bahan obat dalam jumlah terbesar di kota Tanda Hitam? Xiaoyan melompat turun dari kereta kuda dan bertanya. Bahan obat ya? Itu harusnya akan menjadi tempat 1000 obat. Selama kamu memiliki uang yang cukup, kamu akan dapat membeli bahan obat langka yang sulit ditemukan di luar tempat ini. Duoma tersenyum saat dia menjawab. Terima kasih banyak, karena seperti ini mari kita berpisah di sini. Kita akan mengobrol lagi di lain waktu jika ada kesempatan. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Duoma dan membalikan tubuhnya masuk ke aliran manusia. Setelah itu dia menghilang. Ya, semoga kita benar-benar bisa bertemu lagi. Namun, di antara orang-orang yang meninggal di wilayah pojok hitam setiap tahun, jumlah kematian di antara orang-orang baru adalah yang tertinggi. Hal ini terutama berlaku untuk orang-orang muda yang memiliki kemampuan. Mereka dipenuhi dengan energi muda dan tidak tahu bagaimana menyembunyikan keunggulan mereka. Jelas terlihat seperti mereka akan memiliki umur yang pendek. Namun, anak kecil ini jauh lebih baik.
Jika metodenya lebih kejam, dia mungkin benar-benar bisa beradaptasi dengan tempat seperti ini dan membuat namanya terkenal. Saat dia melihat punggung Xiaoyan yang telah menghilang, Duoma tertawa getir sebelum melambaikan tangannya dan memimpin konvoi menuju jalan lain. Xiaoyan perlahan berjalan di sepanjang jalan, tatapannya berulang kali menyapu toko-toko di kedua sisi jalan. Namun apa yang sebenarnya menyebabkan Xiaoyan terdiam adalah bahwa sebelum dia selesai berjalan di jalan pendek ini, yang panjangnya bahkan tidak 100 meter, dia telah melihat tidak kurang dari 10 perkelahian. Xiaoyan menghindari beberapa perkelahian berdarah dan melewati 2 sudut jalan. Dia berjalan selama hampir 20 menit sebelum pandangannya yang memindai akhirnya berhenti di papan nama sebuah toko yang menempati ruang yang luas. Tertulis di papan merah pucat itu ada 3 kata besar yang tampak kuno, tempat 1000 obat. Ini seharusnya tempatnya kan? Ujar Xiaoyan dengan bergumam di dalam hatinya. Dia berjalan ke toko obat ini dengan suasana yang luar biasa. Setelahnya, campuran lebih dari 100 aroma obat yang berbeda tercium. Ukuran di dalam toko obat itu besar, penghitung kristal ditempatkan secara vertikal dan horizontal di dalam toko. Ada berbagai jenis bahan obat yang ditempatkan di dalam konter transparan. Pada saat ini ada cukup banyak orang yang menghentikan langkah mereka di depan konter ini. Suara obrolan berisik berulang kali bergema di dalam toko. Langkah kaki Xiaoyan perlahan-lahan membawanya menuju konter kristal, tatapannya pun menyapu interiornya dan kejutan melintas di matanya. Itu seperti yang dikatakan Duoma, bahan-bahan obat di dalam tempat 1000 obat ini memang sulit ditemukan di dunia luar. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak bahan obat yang unik. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya, tatapannya menyapu harga yang ditunjukkan di bawah bahan obat tanpa sadar menjadi terpana. Bunga 3 pin roh kayu peringkat tinggi mungkin langka di dunia luar, tetapi harga jualnya paling banyak sekitar 50.000 koin emas. Namun harga di sini dinaikkan hampir 3 kali lipat dari jumlah itu. 175.000 untuk satu. Orang-orang ini merampok orang lain secara langsung. Xiaoyan terdiam saat dia menggelengkan kepalanya. Dengan kekayaannya saat ini, tampaknya dia bahkan tidak mampu membeli satu bunga 3 pin roh kayu. Xiaoyan tertawa pahit, tatapannya sekali lagi perlahan menyapu meja kristal. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di konter terakhir dengan ekspresi agak mati rasa. Dari pengamatan sebelumnya, dia memang menemukan semua bahan obat untuk memperbaiki 1 pil pemulihan spiritual ungu. Namun setelah perhitungannya, jika dia membeli semua bahan obat ini, dia akan membutuhkan setidaknya 175.000 koin emas. Tokoh yang tidak bermoral. Akan lebih baik jika Hai Tua ada di sini. Dengan dia menjadi tetua hebat dari klan primer, itu pasti tidak akan menjadi masalah untuk mengeluarkan uang sebanyak ini. Xiaoyan dengan lembut bergumam di mulutnya. Dulu, dia tidak pernah peduli tentang hal-hal yang berkaitan dengan uang. Sekarang dia benar-benar mulai kesal dengan uang ketika dia baru saja memasuki wilayah sudut hitam. Guru, apa yang akan kita lakukan sekarang? Dalam keadaan tak berdaya, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan bertanya dalam hatinya. Aku sudah memberitahu bahwa kamu akan kesulitan bergerak bahkan 1 inci di dalam Black Corner Region jika kamu tidak punya uang. Ujar Yao Lao menggoda. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Jika kamu tidak ingin bertukar item, maka kamu harus terlebih dahulu melupakan pil pemulihan spiritual ungu itu. Gunakan sisa uangmu untuk membeli 2 set bahan obat untuk memperbaiki 3 baris Green Spirit Pill. Setelah itu pergi ke rumah lelang dan pelelangan pil obat yang telah kamu haluskan. Kalau tidak, kamu pasti tidak akan bisa mendapatkan bahan obat itu. Oh, itu benar. Aku hampir lupa memberitahumu masalah penting. Meskipun masalah ini akan menambah masalah pada keuanganmu yang sudah buruk, Yao Lao dengan sombong berkata sambil tersenyum, menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman. Karena kamu berencana untuk mendapatkan Fallen Heart Flame, itu kamu harus menyelesaikan semua pekerjaan persiapan yang diperlukan. Seperti ketika kamu menelan Green Lotus Core Flame saat itu, Yao Lao tersenyum sebelum melanjutkan. Ketika kamu menelan Green Lotus Core Flame, kamu mengandalkan perlindungan Blood Lotus Pill untuk meningkatkan peluang keberhasilanmu. Namun Fallen Heart Flame itu berada di peringkat ke-14 di peringkat api surgawi. Itu jauh lebih kuat dari Green Lotus Core Flame yang berada di peringkat ke-19. Karena itu, persiapanmu kali ini harus lebih lengkap. Aku hampir lupa tentang itu. Xiaoyan terkejut sebelum dia segera tiba-tiba mengerti. Jika bukan karena bantuan pil teratai darah terakhir kali dia menelan api inti teratai hijau, tidak akan ada kepastian apakah dia akhirnya akan berhasil atau tidak.
Lalu apa yang perlu kita persiapkan kali ini? Xiaoyan bertanya dengan ragu. Pil obat tingkat 6, pil roh tanah, tidak banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Hanya ada 4 dari mereka, seperti Flamecore Ganoderma, Asparagus Ice Fire Fruit, Greenwood Celestial Vine, dan Monster Core tipe air peringkat 6. Kata-kata samar menyebabkan langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba goyah. Bahkan tanpa menyebutkan nama 3 bahan obat yang bahkan belum pernah dia dengar, hanya dengan terakhir saja sudah cukup untuk memberinya dorongan untuk bertindak dengan cara yang bingung dan jengkel. Inti monster peringkat 6, apakah dia harus pergi dan membunuh Magical Beast peringkat 6 super kuat yang bisa bersaing dengan Dou Huang? Bahkan jika dia ingin mencari kematian, dia tidak perlu menggunakan metode seperti itu, bukan? Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.